Lu kan touring gitu sih. Lu masih dandan gak sih? Enggak sih, gak ada waktu soalnya. Gak ada waktu di mana? Udah sibuk mau on the bike ya kan. Terus lu masih mau sibuk gitu? Enggak deh. Enggak. Udah gak ada waktu. Karena skincare-nya aja udah debu jalanan gitu. Oke, jadi Skincare kita tuh ya udah skincare-nya udah debu herbal. Halo Black Belt, ketemu lagi sama gue Prabowo, masih di Black Talk. Nah, di Black Talk kali ini pasti Black Belt semua penasaran kita akan bahas apa. Tapi yang pasti kali ini gue merasa paling ganteng. Karena bukan kelewat pede, karena emang di studio udah hadir, cewek-cewek yang deket banget sama dunia roda 2. Hariannya touring, ngulik segala macam. Tapi sebelum kita lebih dalam sama mereka, ngobrol, kenalan dulu. Halo? Syah, apa kabar? Baik. Halo Ana, apa kabar? Baik. Nah, ini mungkin sebelum lebih dalam, ini kan kita bahas tentang cewek dan sepeda motor nih. Soalnya kan kalau kita lihat IG, biasanya kan ada yang menurut gue konten doang gitu, apa beneran apa gue gak tahu bahasannya gitu. Maksudnya bener gak sih itu cuma konten doang, jangan-jangan motornya ditowing kemana, foto pinggir pantai sama motor gitu Poser. kan. Poser. Oh, itu namanya poser namanya? Oh gitu, itu bohong berarti ya? Ya bukan bohong sih ya tuh konten buat konten. Oh, buat konten doang. Oke, nah ini sekarang gue ke panggil lu apa ya? Mas Syal ya? Syal aja. Ini kan ketemu lo mungkin ya setahun yang lalu itu di salah satu. Hah? 2 tahun. 2 tahun ya, itu di bengkel apa ya? Mika ya, itu salah satu bengkel custom anak-anak motor gede gitu. Tiba-tiba ada cewek ini dan kita kenalan, dan pas gue lihat follow IG-nya, lah ini mah anak motor beneran gitu ya. Biasanya kan kalau cewek-cewek kan selalu berusaha tampil perfect gitu ya, glowing apa segala macam. Kalau ini enggak. Ini tiba-tiba ada di mana dengan motor yang gua aja kemana-mana pakai Matic, pakai 2 tak doang, bebek. Ini pakai Harley Davidson, betul ya? Bisa cerita nggak? Tuh awal mulanya jadi anak motor kenapa? Kalau misalkan kenapa, emang suka kan. Karena dari kecil, dari 5 tahun tuh udah dijejelin motor tuh. Oh, dari 5 tahun. Udah dijejelin motor sampai akhirnya explore motor gitu kan, dari sport apa dan lain sebagainya. Feel-nya dapetnya di custom nih. Tapi emang menurut aku kayaknya Harley paling top deh kalau misalkan paling custom. top. Sekarang dipunya apa? Terakhir kayaknya apa ya? 883. Si Insom itu Sportster, cuman kan udah aku jual. Udah aku jual. Terus sekarang aku lagi nyari Dyna. Aku lagi pakai Dyna. Cuman sekarang gede ya? Iya, sekarang yang lagi dipakai Twin Cam. Oh, yang pakai Twin Cam sekarang. Nah, sekarang ke Ana nih. Kalau Shelly kan ke Harley nih. Kalau aku sempat lihat intip IG-nya kayaknya lebih ke motorsport, bener ya? Betul. Itu bisa cerita nggak kenapa kok langsung ke motorsport, apa sebelumnya ke motor apa-apa dulu terus baru ke motorsport, bisa cerita nggak? Kalau dari awalnya sih dulu belajar bebek ya pasti. Pasti bebek ya? Pasti bebek. Terus kalau dulu tuh belum berani ke sport. Karena masih kecil mungkin ya. Terus sekarang mungkin dapat teman-temannya, dapat mentalnya, terus ya udah berani aja jalan. Oh, jadi langsung ke sport. Langsung ke sport sekarang. Kan kalau motorsport itu sebenarnya kayak gue aja, maksudnya sportnya kan apa ya? Nungging terus pegel. Nunduk enggak boleh nungging. Enggak boleh nungging dong. Nunduk. Oke, nunduk terus pegel kan, tekanan ke bahu sama lengan. Tekanan bahu sama lengan kan kenceng kan gitu segala macam. Itu enggak pegel kan? Pegel, cuma kan enak gitu kalau rame-rame. Oke, kalau rame-rame gitu. Jadi kalau touring kan rame-rame nih banyak teman, jadi udah kayak nggak berasa aja, enak aja gitu. Jalan. Nah, kalau ngomong-ngomong rame-rame sama teman, emang berarti si motorsport ini bermotornya itu khusus di weekend kah, atau ada occasion tertentu, atau emang harian gua kemana-mana naik motor gitu apa gimana? Yang pasti Samori ya, Samori, naik red, touring. Nah, kalau sehari-hari ya pakai Matic sih. Oh, sehari-hari lebih ke Matic. Cuman kalau occasion tertentu yang lebih hype gitu berarti pakai motor si sport itu. Iya. Cakep banget. Siap dulu. Kemarin kayaknya kan tadi kan sempat keceletuh kemarin. Iya. Nah, sempat celetuh. Itu emang perjalanan yang sekitar, anggaplah celetuh itu berapa sih ya? 6-7 jam lah ya, anggaplah ya. Ya, anggaplah 6 jam, 6-7 jam gitu riding gitu, emang hal yang biasa buat lo. Kalau gue lihat di IG lo kayaknya emang sering banget nih kayak jalan-jalan main kerjanya lo ya. Enggak dong. Enggak ya? Itu kerja. Cuman berkedok main. Kerja berkedok main. Iya, orang ngeliatnya kayak main-main tapi sebenarnya kerja. Kerja ya. Cuman emang ya kerja kayak main-main. Kerja kayak main-main karena hobi ya. Hobi udah dibayar gitu ya. Iya, benar. Gitu. Nah, dalam sejarah lo, dalam perjalanan lo touring ke sana ke sini semua segala macam gitu. Ada hal yang ini enggak yang
mood gue nih touring ke sini paling menyenangkan tuh kemana? Kemarin sih Batu Karas. Batu Karas tapi itu benar-benar langsung pulang pergi gitu. Oh pulang pergi, jadi berangkat pagi pulang malam gitu atau berangkat pagi pulang pagi? Pulang pagi sih. Oh pulang pagi 24 soalnya, jam lah ya pokoknya iya, gitu ya? Pokoknya 24 jam ya tektok gitu. Iya. Kenapa gitu? Soalnya sama anak-anak itu kan 1%. Oke. Terus sama acaranya mereka, terus kayak di situ aku jadi satu-satunya cewek yang ikut mereka touring gitu loh. Aku kan sebenarnya personal nggak suka touring rame-rame ya. Oh gitu. Kenapa nggak suka touring rame-rame? Gimana ya, kayak kan beda-beda. Mereka tuh ada yang pengennya main speed, kenceng-kencengan atau apa. Takutnya tuh nggak sama kayak aku. Kalau aku emang suka nikmatin jalannya. That's why aku suka touring gitu. Aku suka nikmatin jalan. Tapi kalau misalkan rame gitu kan belum tentu mereka suka kayak apa yang aku suka gitu loh. Nggak satu aliran nggak gitu satu, ya? Oke. Kayak gitu sih paling. Cuman emang kalau ditanya touring emang lumayan sering dan emang suka. Gitu. Iya. Lumayan seringnya sesering apa? Maksudnya apakah dalam sebulan atau dalam seminggu harus touring atau gimana? Dalam sebulan pasti ada. Harus touring? Nggak harus tapi pasti ada. Pasti ada. Kemana paling dekat biasanya? Bandung itu udah paling dekat gitu ya? Iya. Oh, gitu. Itu juga mungkin bisa dibilang kayak riding gabut aja, bukan touring sih. Oh, terlalu dekat soalnya. Iya, dekat banget. Ada istilah baru nih Black Pass ya, riding gabut ya. Berarti kalau mati jaya segala macam bingung mau ngapain, kita ke Bandung aja ya gitu. Aku tuh biasa kayak gitu kayak sama temen-temen aku, anak-anak bengkel kayak, Kak, gue gabut banget, ayo ke Bandung. Yaudah, ayo gitu. Jalan ke Bandung gitu ya. Gitu. Jadi bawaannya santai, berarti bener-bener menikmati perjalanan gitu. Kalau aku udah ngomongnya kayak nggak ada bosnya, udah kita mau ngapain bebas, jalan aja nyantai. Oke. Jadi nggak ada, ibaratnya nggak ada road captain, nggak ada yang gitu, ada jalan bareng aja gitu ya. Jalan nyantai aja. Oh gitu. Nah kalau Ana nih sekarang kan tadi kan bilang ada San Mori. Terus tadi ada night ride juga segala macam. Kalau dari night ride, San Mori, terus tadi touring gitu ya, itu sebenarnya yang paling disukai Ana yang mana? Yang paling disukai itu sebenarnya San Mori sih. San Mori. Kenapa San Mori? Karena masih pagi, terus fresh kali ya. Terus kayak seru aja pagi-pagi gitu kan, masih rame. Anginnya lebih dingin ya. Terus terus pagi-pagi rame-rame itu kan. Kalau San Mori kan sebenarnya kan suka ketemu sama tanda kutip ya kelompok motor yang lain ya. Genre-nya tuh kan wah macam-macam gitu. Semua keluar. Semuanya keluar ya gitu. Jadi kadang-kadang malah cari tempat tongkrongan aja malah agak susah ya malah ya. Ya udah keduluan. Kayak gitu. Biasanya ada janjian khusus nggak tempat nongkrong di San Mori itu? Biasanya sama, kan kalau aku di komunitas ya. Kalau Sally kan mungkin single fighter. Kalau aku komunitas, jadi setiap kali mau San Mori hari Sabtu kita udah di list duluan nih. Nanti tikum akhirnya di mana kayak gitu. Jadi udah direncanain. Jadi nggak bakal yang kayak nggak dapat tempat, nggak bakalan. Terstruktur gitu. Terstruktur ya. Oh jadi kalau ini yang terencana, lu nggak terencana gitu? Kalau aku go aja udah. Go aja pokoknya. Pokoknya asal gabut, Bandung paling enggak. Nah sekarang mau nanya nih. Kan tadi San Mori segala macam ya. Itu kan di satu komunitas, tebakan gue pasti nggak banyak ceweknya. Mungkin ada tapi nggak banyak gitu. Terus kadang-kadang juga sering bakal kejadian kalau tebakan gue, lu pas San Mori menjadi satu-satunya rider cewek. Sering. Itu rasanya gimana? Biasa aja sih. Karena gini, kadang-kadang kalau orang lihat cewek itu, kalau cewek naik motor terus banyak teman-teman cowok tuh kayaknya ceweknya kok mainnya sama cowok gitu loh. Padahal kalau kalian tahu, gue tuh malah dijagain. Oh, malah dijagain. Gitu? Apalagi kalau pas lagi touring jauh, ya kan. Ada Daddy Biker nih satu. Jadi mereka tuh malah kayak yang kalau bisa anak nih di tengah gitu. Jangan sampai lepas dari pengawasan yang cowok-cowok. Teman-temannya lah gitu ya. Malah dijagain gitu. Malah dijagain. Kalau lu dijagain enggak? Aku yang jagain. Kan, bener kan Black mungkin cewek-cewek ya? Enggak, justru dia mungkin cewek. Cewek sendiri, cuma aku yang jagain juga. Gitu. Jadi ini tukang pukul ya. Ini kan suka lihat ya tuh di Mika juga segala macam. Pas datang, gue inget banget tuh habis syuting, pas datang, gila motor gue lagi gak enak nih. Tiba-tiba ujuk-ujuk ngobeng sendiri apa segala macam. Itu emang cuman karena emang pas ada kamera lu tiba-tiba ngobeng atau emang bener-bener bisa setting gitu segala macam? Bisa sih sebenarnya. Kalau untuk aku sendiri aku bisa, cuman kemarin itu sebenarnya sama bengkel jadi dibagi gitu loh. Kayak yang buat di dalam bengkel tuh si Kairi, akunya buat yang keluar. Tapi sebelum kerjaannya jadi banyak keluarnya, ya aku juga bantuin di bengkel. Dan kalau untuk motor sendiri pun tuh ya emang aku ngerjain motor aku sendiri. Kayak aku mau ngoprek, mau ganti apa, mau bikin apa. Kalau aku lagi riding sendiri juga ya udah benerin sendiri. Benerin sendiri gitu. Iya. Pernah nggak satu kejadian misalnya lu lagi
riding sendiri gitu ya, kemana lah gitu. Tiba-tiba motor trouble. Terus motor trouble, itu kan lu berusaha ngebenerin dong kan, lu bisa kan. Terus tiba-tiba banyak cowok-cowok yang sosok heroik gitu. Dek kenapa dek? Apa kak kenapa kak? Gitu ada yang coba bantuin gitu. Tiba-tiba gua bisa ya bener apa gimana? Lu pernah kejadian kayak gitu gak? Pernah gini, kayak aku riding sama teman-teman aku pada mau ayo riding yuk. Tiba-tiba motor aku trouble. Terus mereka cowok berempat bener-bener nggak tahu apa-apa, cuman yang kayak Cel, gue bisa bantuin apa nih kayak gitu. Terus aku yang kayak ngurut kabel, yang kayak gue cuma perlu gunting sama gila, double tip. Ngurut kabel men. Sama double tip. Tolong minta cariin itu doang. Udah sisanya mereka yaudah gue bantuin senterin ya gitu. Oh gitu. Keren sih. Sampai secanggih itu ya. Oke. Aduh ini seru banget. Dalam pengalaman Ana pakai motorsport, motor nunduk itu kan ibaratnya kan waktu ridingnya nggak akan terlalu lama karena emang capek ya. Itu paling jauh kemana? Paling jauh waktu itu dari Solo ke Semarang. Oh, Solo Semarang lumayan dong, jauh loh itu. Semarang, Solo Jogja. Ya Solo Jogja anggaplah 1,5 jam lah ya. Kalau Solo Semarang sih mungkin 2 jaman tuh ya. Lebih ya. Waktu itu ke Jogja aja 5 jam. 3 jam. Ya 3 jam lah ya. Ke Semarang 5 jaman lumayan. Oh gitu ya. Nah dalam pengalaman 5 jam itu kan lumayan jauh lah ya. Artinya di highway, jalan provinsi, lawannya juga macam-macam ya. Dari mulai Mio yang sen kiri ke kanan, dari mulai yang nyebrang, kalau apalagi di Jawa kan ada yang bawa ternak, bawa hasil tani, semua segala macam gitu. Itu pengalaman yang cukup bisa dibilang berkesan apa tuh, Nak? Waktu itu yang riding ke Semarang kalau nggak salah ya, aku inget banget. Jadi kalau motorsport itu kan identik dengan balapan ya, kayak kita tuh ngebut-ngebut banget gitu. Ya, main speed. Ya. Terus anak-anak tuh cowok-cowok pada ngegas gitu, lampu merah ngegas, nggak taunya di depan itu ada lampu merah lagi. Tapi lampu merahnya itu nggak nyala, nggak nyala langsung gitu ya, ujuk-ujuk lampu merah gitu, nggak kelihatan kalau itu lampu merah gitu. Ngerem dong, itu tuh aku udah yang nggak ke handle gitu, udah motor tuh kayak gini, udah kayak repot nggak karu-karuan gitu. Iya, tapi crash nggak? Nggak, untungnya nggak. Gitu. Dan itu parah banget sih, kayak langsung bek gitu. Nah itu kan ada masa jeda di mana kita deg-degan shock lah gitu kan, deg-degan gitu. Itu tiba-tiba pas ngeliat itu teman-teman yang lain cowok-cowok tadi yang ngejagain itu gimana tuh responnya? Langsung minggir. Istirahat dulu. Ya istirahat dulu, kasih minum kayak gitu. Oh, kasih minum. Terus pas udah minggir ya gimana, lanjut nggak gitu? Butuh berapa lama lagi untuk istirahat kayak gitu. Oh gitu. Tapi lanjut akhirnya? Lanjut. Karena masih jauh tuh, kayak baru jalan gitu dari Solo. Oh gitu. Masih jauh banget. Nah itu dari kejadian itu pas sampai Semarang segala macam, sampai tujuan segala macam itu ada apa ya? Ibaratnya bukan ya bahasa kasar kayak trauma gitu nggak sih? Trauma tapi kayak ya udah jangan terlalu ngebut aja. Oh jadi pelajarannya nggak boleh terlalu ngebut gitu ya? Mungkin kalau aku mungkin cowok beda ya. Kalau cowok kan pasti dia napak. Kalau aku kan nggak terlalu napak. Iya. Masih jinjit. Jinjit dikit gitu ya. Terus lebih awas mungkin kalau cowok ya. Kalau aku ya udah mungkin nggak bisa ngehandle pas waktu kayak gitu, jadi udahlah. Jadi cari aman aja sekarang, pelan-pelan, santai. Gitu. Nah tadi kan ngomongin motorsport kan, itu motor di rumah sekarang apa motorsportnya? ZX 25. ZX 25, itu kan? Pakai ZX 25 itu menurut gue ya buat ukuran kita cowok kan ibaratnya apa ya? Motor gede lah gitu ya. Motor gede gitu. Nah itu sebenarnya waktu keputusan beli motor gede gitu ya, itu kenapa? Kok nggak dimulai? Apakah dimulai dari yang 150 cc dulu apa gimana? Dulu di 250 tapi yang Ninja biasa ya, bukan yang 2 silinder ya. 2 silinder. Nah, di 2 silinder. Mulainya dari situ. Dari situ. Langsung tuh. Jadi enggak pakai 150 dulu langsung 2,5. Enggak, langsung di situ. Dan kalau 250 yang 2 silinder kan masih enggak terlalu tinggi ya, yang oh, iya benar. Mesin napak. Nah, yang ZX ini dia gue tuh agak lebih tinggi gitu. Itu agak waktu awal-awal kesulitan dong. Mungkin parkir kali ya. Oh parkir. Gak bisa parkir juga. Jadi kalau parkir teman-teman yang parkirin gak bisa parkir. Oh gitu. Iya. Gak apa-apa lah itu untungnya di komunitas kan. Iya. Parkirin lah udah kayak kalian pak gitu. Tinggal nyuruh, nggak mungkin nggak bayar juga, malah mungkin dibayarin. dibantu sama teman-teman. Oke. Nah berarti langsung ke 250 tadi. Langsung. Nah kalau selalu gimana? Itu waktu punya motor-motor custom tadi emang langsung terjunnya di 883 itu apa gimana? Udah dari kecil, dari motor-motor kecil yang masih, tau gak sih mesin rumput tuh kan gitu. Karena papi aku kan sukanya motor sport gitu kan. Kakakku malah yang cewek tuh sukanya trail. Oh gitu. Oh jadi kakak pun ya. Jadi emang keluarga roda 2 nih ibaratnya ya. Tapi anak-anaknya doang.
Papi aku malah sebenarnya lebih ke mobil sih. Oh gitu ya. Oke. Keluarga biker ya. Keluarga biker. Jadi bokap lo kan berarti kan senangannya motor sport gitu kan. Terus pas ketika keputusan lo, gue pakai Harley aja deh. Mulainya di 883 di customin segala macam gitu bentuk itu, ada komen nggak dari dia? Enggak, jadi sebelumnya dulu kan aku kan dari Kalimantan. Jadi waktu di Kalimantan itu kayak aku minjem motor temen, aku bawa ke rumah. Motor dari mana nih? Motor apa nih? Kayak gitu-gitu loh. Kayak aku udah berapa kali kecelakaan kan dulu juga. Oh, jadi sempat kecelakaan. Jadi sempat tuh sampai si motor tuh nggak tahu ditaruh di mana, kayak biar lu naik motor lagi gitu loh. Udah kayak gitu. Tapi aku yang masih batu gitu. Nggak mau pokoknya naik motor. Terus sampai aku bawa motor ke rumah, udah dalam bentukan custom gitu, kayak ini motor siapa gitu kan, kayak udah seru nih. Jadinya aku kayak pelan-pelan ngeracunin papi, ya tetap nggak suka sih, cuman kayak dia lagi jadi kayak ya udah ngalah ya, udah deh anak sendiri gitu ya. Gue kasih tahu juga batu nih kayak gimana ya gitu. Nah itu kan tadi 883 ya. Keputusan lo ngejual 883 nya kenapa? Kan maksudnya gini, 883 kan Harley yang cc-nya paling kecil. Buat gue cowok aja gue suka 883 karena lebih lincah, praktis, nggak terlalu berat gitu segala macam. Lo kenapa dijual? Dan mau ganti yang lebih gede lagi, Dyna lagi. Awal sih kenapa juga ngambil 883 karena satu, kalau mau main di Harley menurut aku kayak start dari awal ya startnya dari situ. Ya harus dari situ gitu. Mulainya loh. Jangan langsung main asal main yang gede-gede aja gitu loh. Perkenalan dulu aja kalau aku. Okay. Kalau aku ya perkenalan dulu pakai sport tuh udah pakai Sportster udah dapet feel-nya, udah kenal. Ini berapa tahun udah 883 kemarin? 2 tahunan. 2 tahun, oke. Terus udah aku emang udah mau upgrade karena makin kesini kayak kok ini motor kecil ya, udah gitu loh. Oke, Black Pass 883 dianggap motor kecil. Oke, nah Sel, kan udah Harley udah 2 tahunan, sekarang udah naik ke Dyna segala macem gitu kan. Ada nggak sih motor lain yang lu pengenin selain yang alirannya custom begitu ya? Udah pasti Dyna, Triumph. Oh Triumph yang mana? Triumph Scrambler. Oke. Sama BMW R90. Oke. Tadi kan itu berarti Harley-nya Amerika, Triumph-nya Inggris, terus BMW kan mesin boxer begitu kan? Boxer. Itu kan agak aneh nih, pendekatan agak aneh. Kenapa kok BMW? Biasanya kan piston ke atas nih, tiba-tiba piston ke samping. Kenapa? Ya nggak apa-apa, suka aja. Oh suka aja? Suka aja. Pernah ngerasain dong pasti. Nah itu bedanya apa tuh? Oh semua semuanya beda, kayak maksudnya nggak, feel-nya oke, kalau itu kan teknis beda ya, maksudnya buat seorang lo gitu yang badannya nggak terlalu besar, itu motor kan gede gitu, ridingnya gimana rasanya kok ternyata oh nih Jerman nih bikin motornya ternyata begini gitu, apa yang beda tuh apa gitu, enaknya tuh apa gimana? BMW tuh motor ternyaman sih. Oh gitu. BMW tuh motor ternyaman yang pernah aku rasain, bahkan kemarin pun yang kan aku habis touring kecil tuh pakai BMW. Tapi emang itu pakai GS sih. Pakai GS. Dan apa ya? Emang seenak itu kayak nggak naik motor, tau gak sih? Jadi nggak capek gitu. Nggak capek, nggak. Aduh nyaman, bener-bener motor ternyaman. Dan aku nyampe Minggu malam nih. Oke. Besoknya aku udah nyampe di bengkel lagi. Aku riding dong dengan motor aku, dan aku pakai suicide shifter gitu kan. Iya. So beda banget ya. Beda banget. Gila, jadi kayaknya motor kita tuh kayaknya sampah banget, geter gitu. Bukan masalah sama sih, kayak emang mobilnya beda, jadi kayak aduh gimana ya nih, kayak udah kagok gitu. Yang tadi dinyamankan, yang ini lebih ke ya karena custom itu kan. Iya. Tapi kalau kata lo, pilihannya akhirnya tetap ke motor yang pabrikan atau ke custom kalau lo? Kalau aku tetap custom. Tetap custom. Iya. Kenapa? Karena beda aja gitu. Feel-nya beda. Kalau aku soalnya aku ngelihatnya gini ya Kak, sorry. Cuman kalau misalkan anak sport yang kayak gitu itu kayaknya mainnya clean banget gitu. Clean banget. Oke. Sedangkan kalau aku tuh bukan nggak bersih, bukan nggak rapi, cuman aku suka yang agak kotor yang apa ya? Ya tanpa direncanakan lah gitu ya ibaratnya. Jadi emang udah aja gitu. Nggak usah banyak. Oke. Tadi sesuai dengan jargonnya berarti ya. Karakter rider sih. Gabut itu tadi ya. Langsung ke Bandung. Nah, mau tanya. Ini kan udah pakai 25 ya? Diajak 25 gitu. Ceritanya nih, pengen kalau upgrade atau nggak upgrade lah, atau motor lain gitu apa ya, kayaknya tetap di Kawasaki sih ya. Tetap di Kawasaki mungkin sih gede ke 600 gitu pengen ya, cuma kan postur nggak bisa ya. Postur nggak bisa. Kapasitas lah. Gitu. Iya, karena pasti nggak nyampe, dan aku kan kecil ya, maksudnya nggak yang punya tenaga yang lebih lah, nggak mungkin bisa ke handle juga.
Jadi karena kalau motor 25 lah. Ya, kalau 600 ke atas itu kan kita gigi satu aja bisa sampai 100. Iya, lebih ya kan. Jadi kayak nggak berani aja udah. Emang nggak pernah pengen naksir motor lain? Mungkin motor custom atau mungkin yang motor apalah. Mungkin kan kalau cewek-cewek sekarang kan kalau di IG udah biasa lah. Kayak misalnya Vespa Matic. Cosmetic. Vespa Matic gitu misalnya kan. Ketawa kenapa? Gak apa-apa. Oh gak boleh ya? Gak, misalnya kan Vespa Matic kan ibaratnya ya, cantiknya pasti dapet, klasiknya dapet, mewahnya dapet. Maksudnya cocok lah, nggak ada salahnya. Nggak pengen juga ya kayak kesana ya? Nggak pengen, karena kalau cewek pakai Matic ya udah kayak biasa aja rasanya gitu. Tapi kalau misalnya pakai motor gede atau Harley gitu kayak ya udah lebih keren aja nggak sih? Gitu ya. Beda gitu ya? Beda banget. Nah ini gue mau nanya nih, kan ngomongin beda dan dunia yang kalian geluti sebagai hobi itu di weekend itu kan dunia yang akrab banget dengan cowok. Cowok tanda kutip ya, cowok tuh lihat lo gimana sih, takut apa enggak, apa malah ditaksir cowok gitu. Maksud gue gini, gila nih cewek tahu motor gini gitu kan. Ada cowok yang malah serem banget gak deketin lo, atau malah gara-gara lu suka motor sport, suka motor Harley gitu malah cowok gak deketin. Itu pengalaman gimana? Iya, mereka lebih ke kagum aja sih. Kagum ya? Kagum. Kan jarang-jarang. Jarang-jarang cewek bisa bawa motor sport. Apalagi yang motor gede Harley gitu kan. Sejauh ini nggak ada yang macam-macam. Efek negatif lah segala macam nggak ada ya? Nggak ada. Jadi malah happy aja gitu. Happy aja. Dan aku nggak pernah reading sendiri, pasti rame-rame. Oke. Kalau mau yang lain gitu, misalnya ketemu pas lagi San Mori nih, anak 25 ZX Z25 gitu, apa? Ada anak-anak apa gitu kan segala macam gitu yang, cewek nih apa nyoba kenalan atau tiba-tiba minta atau nge-DM atau gimana segala macam? DM kalau kenalan enggak. Kalau udah kenalan enggak mungkin dong. Oh iya langsung. Paling netizen gitu kan. Oh netizen. Ya, kalau di DM banyak. Oh banyak. Kalau? Iya sama. Kagum juga itu pasti. Cuman kalau misalkan ngomongin ngedeketin kayak ya nggak ngerasa buat dideketin juga, karena emang semua kan udah ngebaur jadi teman gitu. Ya udah semua aku mah anggap teman, kayak ya udah bro, kalau misalkan lu mau ngedeketin gue, kayak gue nggak ada waktu buat lu deketin gitu loh. Gue gitu ya. Gue udah punya pasangan nih, motor gue gitu. Oh gitu. Jadi emang harus yang cowok yang deketin lo berarti harus yang hebat banget lah gitu ibaratnya. Enggak juga. Oh enggak juga. Oh enggak kayak gitu juga ya. Enggak ada. Kenapa jadi bahas cowok sih? Ya enggak nyambungnya ke sono pasti. Enggak, maksud gue gini. Artinya itu gue pengen tahu nih, apakah cewek-cewek model kayak kalian itu akan mempermudah cowok ngedeketin atau malah mempersulit? Maksud gue itu tergantung brandingan orangnya sih. Oke. Kalau nih aku sama Kana aja udah beda, kayak Kana tuh lebih ke cewek-cewek banget. Aku tuh nggak ada cewek-ceweknya. Oke. Kayak ya udah laki aja gitu, kayak laki. Bentuknya cuman Sally gitu ya, cuma laki. Iya, cuma gitu. Mungkin pendekatannya mungkin beda kali ya. Gitu ya. Kalau ke Sally sama ke aku beda. Iya, akan beda. Dan kan di luar sana kan cewek-cewek tuh banyak ya. Ada yang ya kalau misalkan mau dibagi, ada yang cewek kayak aku, ada yang cewek kayak Kana nih. Ya, masih memikirkan ke cewek-cewekannya. Masing-masing ada pasarnya lah gitu kan. Gitu. Okay. Sama karakternya kayak gimana gitu. Tapi kan ngomong apapun kesini, walaupun lo ngakunya cewek kuat gitu kan, tapi tetap gitu kan ada warna kuku, tetap pakai lipstick, tetap. Nah, maksud gue gitu, wajib kan, maksud gue kan tetap ada sisi femininnya gitu kan. Nah, di anak motor custom itu lu kan touring gitu sih, lu masih dandan gak sih? Enggak sih, gak ada waktu soalnya. Gak ada waktu gimana? Ya kayak udah sibuk mau on the bike ya kan, terus lu masih mau sibuk gitu, enggak deh kayaknya. Udah gak ada waktu. Karena skincare-nya aja udah debu jalanan gitu. Oke, jadi skincare kita tuh ya udah. Skincare-nya udah herbal, alam gitu ya. Oh gitu. Jadi nggak sempat sama sekali kalau lo. Sebenarnya kalau misalkan dibilang sempat, mungkin sempat, cuman aku orangnya nggak mau ribet ya. Gitu. Jadi kayak, hajar bleh aja gitu ya. Ya udah aja, ya atau juga nanti lu kusut-kusut juga perkara. Sekarang kalau lagi touring juga yang lo mau cari apa sih gitu. Oke. Kalau aku kan emang pengennya nikmatin jalan, bukan orang menikmati gua. Nggak kelihatan juga kan? Nggak kelihatan. Kan helmnya gue lihat suka yang half face, bukan yang full. Full face. Oke.
Kalau Ana gimana? Kurang lebih sama sih, tapi kalau aku paling pakai kayak sunscreen. Sunscreen itu pasti sih. Oh, minimal lah itu ya. Minimal sunscreen, terus okay. paling bedak tipis. Terus kalau alis kan udah cetar. Oke. Alis apa yang terjadi badai menerpa, udah jadi ya? Udah jadi dong. Oke. Kalau gue tuh bangun tidur udah cantik gitu. Oke. tetap alis udah jadi, bulu mata tetap udah. Kalau riding tetap pakai gitu. Kalau ini kan dia emang nggak dilepas-lepas. Eyelash udah gitu. Gitu. Udah ibaratnya kayak nempel abadi lah gitu ya. Abadi. Sebulan sekali tapi. Jadi tetap walaupun kalian apapun itu San Mori, riding atau night ride, ya minimal tadi lah itu tadi ya. Minimal. Jadi nggak pernah yang all out gitu, nggak pernah? Nggak. Itu sebenarnya kalau ngomongin sunscreen emang kebutuhan sih menurut aku. Kalau cowok sama juga, cowok gitu. Cewek tuh sama juga, karena itu untuk kesehatan kulit kan. Iya. Itu juga aku baru belajar sih sebenarnya. Oh, baru belajar. Iya, baru belajar juga. Tapi kalau cowok kayaknya nggak ini deh, jarang deh kalau cowok. Tapi sekarang tuh sebenarnya udah mulai di apa ya, kayak disosialisasikan lah gitu. Iya, itu untuk sunscreen karena ya kan kena matahari, sinar UV gitu kan. Merusak lah ya. Bukan lebih bisa jadi kanker kulit soalnya. Oh, lebih ke sana, lebih kesehatan ya. Lebih kesehatan, bukan buat gaya, bukan buat apa. Toh juga pakai sunscreen kayak nggak pakai apa-apa juga, cuman buat kesehatan kulitnya doang. Jadi kan tadi buat kesehatan kulit, kecantikan segala macam, minimal ada sunscreen lah ya. Nah, kalau outfit nih, Ana dulu. Outfitnya itu kalau apakah beda antara San Mori, night ride sama touring? Apakah sama? Jaketnya ini apa gimana gitu? Kalau aku sepatunya pakai gitu. Seragam komunitas biasanya. Oke, seragam. Itu basicnya itu ya. Tapi kalau misalnya touring ya lebih safety lah. Kayak celana yang buat touring yang ada kayak paddingnya gitu ya. Ada padding. Iya, kayak gitu kan. Oh gitu. Kalau helm tetap sama, helm full face aja pokoknya. Full face. Dan kalau soal make up juga kan kita pakai balak ya. Gak bakal kelihatan juga nggak sih? Terus nempel-nempel di balak malah nggak nyaman. Malah nggak nyaman, jadi aneh gitu ya. Iya. Oke. Kalau lo Chan? Iya sama. Kalau misalkan buat touring mungkin lebih safety, terus lebih lengkap. Tapi kayak sama aja deh. Sama aja. Lu basicnya apa sih yang standar lu pakai gitu? Ya paling kayak jaket, terus habis itu pakai celananya tuh kayak biasanya kalau aku cargo pants cargo gitu. Pants, okay. Terus pakai ya udah sepatu senyamannya. Ya, sepatu nggak usah boot gitu? Nggak mesti sih. Nggak mesti boot. Tapi ada boot, ada. Aku juga nggak ada. Nggak pernah boot. Jadi nih ya, ini Black Plus ya. Ada pengalaman menarik seperti ini. Kan kalau kita ngomongin terutama Harley Davidson ya, Harley itu kan pakai itu otomatis kayak ngangkang gitu sebenarnya. Ngangkang itu kan karena mesinnya panas kan. Nah itu lo untuk panas itu kan makanya ada yang ngeluarin boot yang tinggi gitu segala macam. Lo nggak pakai itu, lo nggak kepanasan emang kaki lo? Enggak sih, biasa aja. Yakin lo? Yakin. Oh jadi nggak. Ya karena udah kebiasa kali ya. Jadi kali ya. Kayak enggak mesti yang harus pakai sepatu boots, pakai ini, pakai enggak sih kalau aku ya. Kalau orang mungkin ya nggak tahu. Jadi tetap gayanya ini ya aja casual aja gitu ya. Kalau aku lebih ke selama aku nyaman sih. Selama aku nyaman ya udah pakai. Kalau enggak ya buat apa juga. Gitu. Karena menurut aku kalau pakai boots itu kan agak sebenarnya sakit ya. Sakit. Kalau lu sakit gitu. Jadi nggak nyaman lah. Boot buat lu nggak nyaman gitu ya. Nyaman. Oke. Nah, outfit lagi nih. Biasanya perlengkapan apa aja yang wajib lu bawa? Kalau touring nih kita ngomong. Perlengkapan? Ya perlengkapan maksudnya nggak boleh ketinggalan nih apalah gitu segala macam. Yang ada di tas maksudnya. Kunci sih paling utama. Kalau dia lu emang ini sih ya lu dibelokan mana berhenti, lu buka lapak jangan-jangan. Enggak ya kunci-kunci paling penting sih menurut aku. Iya soalnya itu kalau in case ada trouble langsung bisa benerin ya. Iya dan menurut aku yang harus paling di-preparein bukan outfit tapi motor sih. Gitu ya? Iyalah. Karena ya semuanya ada di situ gitu loh. Kita naik itu. Biar nggak nyusahin. Bukan biar nggak nyusahin juga, tapi lebih ke safety aja. Kayak sebelum berangkat semua harus dicek motor ya, dan yang paling utama aku untuk ngecek itu ya yang dicek tuh motor ya? bukan apa perlengkapan apa. Ya kali di bawah nggak boleh ketinggalan ini kalau tadi sunscreen misalnya gara-gara nggak jadi sunscreen nggak jadi touring. Oh gitu. enggak juga. Enggak lah ya pokoknya ya. Enggak. Oke. Kalau Ana gimana? Ada nggak? Ini gue touring night ride apa acaranya San Mori ini nggak boleh ketinggalan nih. Kalau aku kayaknya apa ya, alat mandi kali ya. Oh gitu ya. Iya. Saya sampai di wastafel paling nggak cuci muka segala macam gitu. Kayak gitu. Oh nah, gitu. kalau kunci-kunci itu biasanya kita satu kelompok tuh pasti ada yang bawa ya.
Itu penting juga. Itu udah ada tim lah kayak itu ya. Kalau di komunitas ada timnya berarti. Jadi kalau misalnya ada yang trouble pasti ada yang bantu-bantu lah yang ngerti. Okay. Kalau Kak Ana dari sisi komunitasnya, kalau aku single fighternya gitu. Gitu ya. Jadi perspektifnya beda. Perspektifnya beda ya. Kalau dia udah ada manajemennya lah gitu kalau komunitas ya. Maksudnya bagian itu tuh udah ada yang pikirin gitu kan. Kalau aku kan segala sesuatunya aku pikirin sendiri gitu. Nah, maksud gue gini, lu kan emang dipikirin sendiri, tapi masa sih temen yang lain juga nggak bawa kunci? Apa persiapan juga sama kalau lebih sama lu? Ya ngapain ngarepin orang lain kalau bisa sendiri. Lu bener-bener independen berarti ya. Tapi biasanya cuma satu orang sih yang bawa kunci. Siapa gitu, satu orang. Gitu. Pokoknya udah dipusatkan begitu ya. Kalau di Ana begitu. Tapi kalau dia mah kayaknya sendiri-sendiri gitu. Ya aku sebisa mungkin kalau aku bisa sendiri aku bawa sendiri gitu. Kecuali mungkin gini, kalau misalkan mau touringnya sama siapa, ya mungkin bisa juga kayak koordinasi kayak lu bawa kunci enggak? Kunci siapa? Aku sih tetap bawa, paling kayak ntar dititipin taruh di mana kayak gitu-gitu. Oke. Prinsipnya ada prepare lah ya tetap. Iya, tetap prepare buat diri sendiri sih dan buat orang lain. Nah, ini kan motor yang satu Harley lah gitu, custom. Yang satu motor Jepang, motor nunduk, motor sport yang which is tampilannya pun tebakan gua minimal udah modif lah. Artinya modif tuh kalau lo kan udah namanya juga custom. Kalau kita bicara yang udah dijual 883 lo itu apa aja yang udah di custom? Semuanya tuh kayak apa? Bisa cerita nggak? Apa ya? Itu kan aku pakai twin cam udah. Yang twin cam sekarang. Oke. Kalau nanti yang customnya apa aja? Semua tuh berarti? Semua sih kayak apa ya? Frame udah ukuran lo? Kalau frame tetap bawaan. Frame doang, tapi frame mesin saya udah custom semua. Gitu ya. Kayak aku kan pakai fairing gitu. Pakai fairing, terus tangnya juga custom, bikin sendiri. Ukuran lu lah pasti segala macam. Bukan yang 8, bukan yang berapa, cuman ya emang fittingan apa aja gitu. Fittingannya lu lah pokoknya. Iya, kayak gitu. Terus juga kayak jok, kayak tanki. Menyesuaikan dengan kepribadian lu lah, pokoknya di situ ada personalize lu sendiri semua kayak gitu ya. Oke, cakep banget. Kalau Ana gimana motornya? Kalau aku sih nggak kayak canggih banget ya. Rasanya kan emang udah jadi kayak gitu. Udah jadi gitu ya. Apa yang diganti? Udah tahu banget gitu loh. Kalau aku sih paling karbon ya. Karbon terus habis itu Brembo paling. Remnya dinaikin. Terus apa yang disetang juga itu? Terus stabilizer? Iya, terus sama frame slider kalau kita jatuh kan aman. Oke. Prinsipnya yang udah modif lah gitu ya. Iya, yang shockbreaker paling gitu-gitu yang apa namanya yang utama aja deh. Kalau yang perintilan lainnya kan nggak terlalu paham. Dan kalau sport mungkin nggak akan ngerubah struktur dasar. Iya gitu. Kalau aku udah masih berubah. Pendekatannya beda benar. Nah, kalau Ana tadi kan udah motor seperti itu ya. Ada nggak kira-kira pernah coba motor temennya kali di komunitas? Kalau ini motornya lebih enak karena ganti modif ini, ada nggak cita-cita seperti itu? Nggak. Apa knalpotnya mungkin kok suara lu knalpot lebih enak ya, punya gue enggak, gimana gitu? Motor gue yang paling enak. Kenapa? Gitu? Iya, nggak tahu kenapa. Jadi pernah nyoba punya temen kan kayak Brembo-nya itu ganti yang jenis apa, terus kalau dipakai tuh malah bunyi klotek gitu loh. Tapi itu yang malah justru itu yang mahal gitu katanya. Gitu. Justru lebih mahal tapi malah nggak nyaman buat anak gitu ya. Iya, kayak klotek gitu bunyi nggak, gimana sih kita pakai mobil ada bunyi kan kita nggak nyaman nih. Ini motor tapi mungkin karena udah motor kita tuh emang yang paling nyaman karena itu fittingan kita dan itu yang udah kita bawa gitu sih. Dan teman-teman juga tuh kayak udah ngomong, motor lu kok enak ya, kok enteng ya, kayak masuk giginya juga lebih ringan ketimbang yang lain gitu. Mereka yang bilang sih gitu. Jadi malah motornya Ana ibaratnya yang touch up-nya tanda kutip lebih sedikit dibanding motor-motor yang cowok yang lain, malah dianggapnya malah lebih enak gitu. Lebih enak karena kan sekarang gini loh, Kawasaki bikin motor tuh gak main-main loh. Kenapa sih kita perlu banyak berubah ya gak sih? Iya. Udah masuk kakak. Nah, terusnya kalau misalnya ini kan si 883 udah nih ya, udah jual lah ya, udah pindah tangan. Ini kan sekarang pakai twin cam, tapi kan yang on progress adalah yang Dyna. Pengen digaya apa, terus bentuk customnya seperti apa, lu bisa kasih bocoran nggak? Sama kayak motor aku yang sebelumnya. Berarti bedanya apa? Beda mesin dan beda di mesinnya doang. Tapi tampangnya, sasis segala macam, riding posisinya sama pengennya. Kurang lebih sama. Cuman kan maksudnya kalau Sportster, aku kan udah yang Sportster aku bikin club style. Ya. Sedangkan Dyna kan basicnya emang mau dibikin club style juga. Iya. Itu akan beda sih. Dari size juga beda, dari fittingannya juga akan beda. Cuman kalau misalkan mau dibikin kayak gimana, akan aku bikin sama. Gitu. Emang nggak berusaha untuk mencoba model yang lain gitu? Aku udah nyoba. Beberapa, mungkin temen kan udah pasti udah yang punya kan gitu segala macam gitu ya. Model yang lain sekarang gini, aku kan kerja
ya aku juga bangun motor apa udah semua aku cobain gitu. Jadi kayak untuk motor aku sendiri aku pengennya kayak gitu. Dan jadi, si Sportster kenapa aku bikin kayak gitu karena emang impian aku tuh itu. Cuman beda, itu masih Sportster. Aku bikin di Sportster, sekarang emang udah waktu enak dan ya udah tinggal kayak dipindahin. Karena kelebihannya lo tuh karena emang berkutatnya di bengkel custom juga, jadi setiap bentuk frame yang personalized orang-orang itu lo sempet coba lah ibaratnya gitu ya. Dan juga yang waktu di Sportster ini sebelum aku jadiin yang terakhir itu yang bikin kayak semi club style gitu, itu tuh udah 5 kali aku rubah. Dan club style itu akhirnya yang menjadi. Akhirnya yang paling terakhir aku akan pilih itu ya itu. Cuman waktu aku masih pengen explore nih gitu. Makanya aku custom aku rubah udah nyobain udah puas nih kayak yaudah gue sama kayak balik ke kemauan gue yang semula. Prinsipnya lu udah tahu apa yang lu mau lah. Iya, gitu ya. Sebenarnya udah tahu cuman explore dulu. Udah kelar explore udah. Nah ini kan motor tadi kan kalau lu kan udah ketahuan lah bisa bikin bengkel di pinggir jalan. Motor mogok lu bisa benerin. Ini lu bisa ngasih tips nggak? Kalau ala lu gitu motor custom itu untuk supaya motor lu selalu ready, mau riding bareng, mau cuman cari kupat sayur pagi-pagi gitu ibaratnya, tetap ready, nggak nyusahin, itu apa tipsnya? Udah ngomongin motor custom udah pasti ada aja gitu loh. Ada aja benar. Karena itu seninya menurut aku kayak. Justru seninya adalah karena ada ajanya itu. Iya, karena ada ajanya itu gitu. Kalau sehat-sehat aja ya motor biasa aja gitu. Biasa aja suka gitu. ngoprek sih dia. Emang gitu ya. basicnya suka kayak gitu. Nah kalau Ana sendiri gimana? Itu kalau untuk perawatan motor segala macam diserahkan pada teman-teman di komunitas atau ada bengkel rekanan atau enggak ini karena ini motor gue personalize gue oli pakai ini apa segala macam gimana? Lebih ke bengkel sih. Bengkel pokoknya serahin aja waktunya servis gitu ya. Lebih paham mereka lah. Lebih paham mereka ya. Kita bayar aja pokoknya tahu. Kalau ada trouble baru ngadunya ke mereka gitu. Iya. Simple aja gue mah. Simple aja. Gue naikin udah enak gitu udah. Gitu. Nah, ini kan Black Pel semua kan yang lihat ini kan juga pasti banyakan cewek. Nah, ini kan lu kan juga ada apa ya? Biar nggak ridernya nggak hanya kalian berdua, ini kan harus banyak yang lain gitu kan. Lu bisa ngasih tips nggak, Ana? Misalnya ke teman-teman yang lagi nonton nih sekarang cewek-cewek terutama kalau mau main motor baiknya gimana gitu. Apa ya? Enjoy aja sih. Enjoy aja. Tetap ikutin peraturan di jalan, jangan arogan ya. Arogan. Kalau motor gede itu kan identik dengan geber-geber. Identiknya ya. Iya. Dan itu harusnya dihilangin itu. Harus dihilangin. Jadi kita memang di komunitas itu kita ngarahin untuk ke yang bener gitu loh. Safety ride-nya bener. Safety riding ya kan, jangan geber-geber, terus tetap ikuti peraturan lalu lintas kayak gitu. Itu aja sih. Rasanya gimana? Gak usah pokoknya gue yang jagain gitu gimana? Lo dong, maksudnya ya kan pasti di sini Black Pel semua kan pasti gila ya. Selama ini siapa tahu yang teman-teman Vespa kan pengen pindah ke anak Harley gitu kan gitu. Bisa. Pasti bisa. Maksudnya lu ngasih apa? Mulainya dari mana supaya jangan gua kejeblos di sini apa gimana? Lu kasih tip dong. Buat cewek-cewek. Iya, buat cewek-cewek, ke cowok-cowok mah. Buat cewek-cewek sih kayaknya lebih ke apa ya? Jangan sen kanan belok kiri aja sih. Itu bukan cewek-cewek, itu mama kali. Pokoknya jangan sen kanan belok kiri satu. Terus apa lagi? Buat semua sih, nggak buat cewek doang. Tapi menurut aku akan lebih baiknya kalau kalian kenal dulu sama motor kalian masing-masing. Jadi kalian tahu harus apa, harus gimana sama motornya. Dan kalau untuk urusan zaman sekarang kan motor itu jadi media buat kalian gaya kan. Nah, jangan fokusin buat gayanya dulu. Tapi menurut aku lebih ke safety ridingnya dulu. Kayak gitu. Oke, ini cakep banget nih. Jangan fokus di gaya nih. Ya. Berarti lu sering banget dong ngelihat di jalan yang gayanya doang apa tapi menyusahin apa ngebahayain orang, sering kayak gitu ya? Ya lumayan ada aja sih. Ada aja, oknum ada aja ya. Oknum ada aja, cuman ya nggak bisa ngejudge juga. Aku juga sendiri kadang masih mikir kayak gue masih kurang bener nih buat bawa kendaraan, buat bawa motor tuh belum bener-bener banget juga. Tapi at least jangan terlalu fokus sama yang nggak seharusnya difokusin gitu kayak itu. Yang penting gue gaya dulu. Oke. Yang baru safety enggak sih. Gitu ya. Jadi benar safety dan pokoknya tadi lu harus kenal motor lu dulu ya. Kalau Ana bilang tadi jangan safety rate-nya benar, jangan arogan tuh. Itu arogan tuh kata yang jadi penting banget kayaknya hari ini ya. Iya. So itu gara-gara oknum teman-teman riders jadi apa ya? Ikutan ke bawah gitu kan. Wah, udah lewat nih gitu kan. Pasti belagu, pasti
ganggu gitu ya. Jadi kalau satu orang nih pakai ZT gitu kan, dia arogan. Ntar kalau misalnya rombongan kita jalan, itu teman-temannya tuh kayak gitu. Padahal ya bukan kenal aja enggak gitu, oknum ya. Iya. Aduh, cakep. Jadinya panjang. Cakep banget. Oke, Black Talks, ini obrolannya seru banget. Ini kalau nggak dijagain sama produser gue nih kayaknya bakal lanjut terus. Tapi yang pasti mereka berdua, cewek-cewek ini membuktikan bahwa cewek cakep bukan berarti harus manja. Waduh. Ternyata mereka membuktikan tangguh di jalan, ridingnya jago, tetap juga taat peraturan lalu lintas, dan untuk outfitnya juga tetap menjaga keselamatan kayak gloves, semua segala wajib. Tapi juga ternyata nggak rewel banget, harus dikit-dikit touch up segala macam, karena menurut Sherry tadi skincare-nya alam sudah udah nyediain ya, debu jalanan gitu. Dan tadi kalau Ana bilang yang kunci nggak boleh arogan, karena gara-gara arogan satu, riders lain yang baik-baik yang pengen happy-happy jadi ke bawah ya. Ke bawah. Aduh, ini cakep banget nih obrolan. Thank you banget udah pantengin Black Talk kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman Black Belt semua yang mau suggest pokok bahasan apa yang akan dibahas di Black Talk berikutnya, jangan malu-malu buat tulis di kolom komen ya. Nanti akan segera disundul kalau memungkinkan. Sampai ketemu di Black Talk berikutnya ya. Bye-bye.